وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. Silakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqain. Ya Habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqain. Ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Silakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سنده سيدي عيسى وفي روايته إمام مسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga selalu, amin. Allah berikan rahmatnya dan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, amin. Dan semoga Allah kabulkan segala cita-cita kita, amin. Dan teruntuk para asatid, dewan guru, ketua DKM beserta pengurus masjid yang mudah-mudahan selalu Allah jaga, Allah lindungi, Allah berikan kekuatan. Para dewan guru bil hadir wal ghaib, khususan guru kita, guru saya Bapak Ki Haji Ustaz Encep Burhan, mudah-mudahan selalu dan selalu disehatkan, diluaskan rezekinya, diangkatkan derajatnya fid dunya wal akhirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah, meneruskan kemarin khutbah Jumat itu, melanjutkan daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya menghasilkan sebuah tafsir. Dan temanya yang pertama, asal usul bagaimana Allah jadikan Nabi Adam itu khalifah, pemimpin di muka bumi, satu. Terus poin-poinnya, ternyata yang juru bicara ketika mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, ketika mengatakan qalu ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan may yufsidu fiha, manusia yang akan bermaksiat nantinya, yang akan merusak, karena tafsirnya bil ma'asi. Wa yasfiku dima, ya Allah, kenapa engkau yang akan dijadikan pemimpin di muka bumi nanti manusia, makhluk yang akan menumpahkan darah? Ternyata yang ngomong adalah Ajajil, ini juru bicaranya. Kalau di sini Ajajil yang ngomong, bukan malaikat. Ajajil itu siapa? Cikal bakal yang akan dijadikan laknatullah alaihi, yaitu iblis. Jadi yang ngomong qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima adalah Ajajil, mewakili daripada para malaikat, karena malaikat tidak sanggup jika harus mengatakan seperti ini. Memang tidak setuju, cuma tidak sanggup untuk berbicara langsung. Maka yang berbicara langsung adalah Ajajil yang cikal bakal menjadi iblis, satu. Dua, kenapa protes? Karena kama fa'ala banul jan wa kanu fiha falamma absadu. Lihat pengalaman. Bumi ini sudah diduduki oleh 3 generasi. Itu lihat pengalaman Ajajil itu bersama para malaikat. Karena Ajajil dan para malaikat yang ngurus ketiga generasi. Pertama, generasi pertama di muka bumi ini selama 500 tahun siapa? Diduduki oleh jin daripada mansuraini, unsuraini, 2 unsur. Unsur udara dan unsur api. Ada yang mengatakan unsur tanah. Jadi bisa melihat walaupun setan seperti ini makhluk kasar. Penduduk pertama dalam tafsir Sawi. Akhirnya diserang oleh Alban. Apa itu Alban? Dinosaurus. Betul. Para ilmuwan ketika menemukan binatang yang besar raksasa, betul. Itu dinosaurus. Itu generasi kedua. Alban pun membuat kerusakan.
Alban itu punya kelebihan mengeluarkan api dari mulut. Akhirnya Alban bikin kerusakan, Allah percayakan untuk mengurus ini Alban ini siapa? Jin. Diduduki oleh jin. Cuman jin dari mana? Dikatakan wa khuliqal jannu mim marijim nar. Generasi ketiga diduduki oleh jin daripada jin satu unsur, yaitu dari api. Apinya dari untaban tuh, yang ujungnya itu tuh yang pucuk. Itu jin dari situ. Allah ciptakan ngambil dari pucuk api, bukan dari apinya, dari mimarij. Mari itu pucuk daripada api diambil. Bikin kerusakan juga. Akhirnya Ajajil dipercayakan lagi oleh Allah untuk memimpin penyerangan, membinasakan, pengusiran kepada jin daripada satu unsur. Anak buahnya malaikat, maka diusir kemana? Ada yang al-jajfatatruduhum ilal jajair, diusir ke jazirah-jazirah, maksudnya diusir ke hutan, ke guha, ke padang pasir, ke laut, wal jibal, ke gunung-gunung. Maka pengalaman itulah yang membuat ketidaksetujuan para malaikat dan Ajajil satu. Terus kata Ajajil, ya Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Setiap hari kami mensucikan Engkau, setiap hari kami memuji Engkau. Yang ketiga, ternyata bikin provokator, Pak. Iblis itu bikin provokator. Ini sebelum dilaknat sudah bikin provokator. Sebelum dilaknat sudah bikin provokator. Mana provokator iblis sebelum dilaknat? Faqalu. Ini kata Ajazil nih. La yakhluqu rabbuna khalqan akrama alaihi minna wala alama lisabkina lahu wa ru'yatina ma lam yarahu. Malaikat tahu enggak? Kita kan ini makhluk nih, kita ini lebih dulu diciptakan oleh Allah daripada Adam kan? Akrama alaihi minna, tidak ada yang bisa melewati kemuliaan kita. Jadi kita ini di antara seluruh makhluk akrama paling mulia. Pak, ini sebelum dilaknat sudah ngomong kayak gini. Ajajil. Ini kira-kira kalimat sombong bukan? Cepat belum puncak, udah bintik-bintiknya ya. Provokator sama malaikat. Malaikat diem. Terus waru yatina malam ya rohu. Wahai malaikat, ya karena guru kan dalam putolnya guru besar daripada para malaikat 40.000 tahun lebih ngajarin. Waru yatina malam ya rohu. Kata itu Ajazil, tahu gak? Adam itu tidak mengetahui apa yang kita ketahui. Pokoknya kita lebih tahu daripada Nabi Adam alaihissalam. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kok ini Ajajil beraninya menganggap kecil terhadap Nabi Adam. Di sini kita survei. Agak diwajarkan bagi Ajajil, tapi bagi kita itu mohon maaf, tapi menurut pandangan Allah itu termasuk dosa besar. Kenapa? Kita bacakan hadis daripada baginda Rasulullah SAW ketika Ajajil menyaksikan bagaimana proses Nabi Adam diciptakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Sanadnya Sayyidina Anas bin Malik, "Alamma sawwarallahu Adama fil jannah, tarakahu ma sya'allahu ayatrukahu, faja'ala iblisu yatifu bihi." Lamma sawwarallahu Adama fil jannah. Proses ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Ajrail untuk mengambil 60 comotan daripada 60 comotan tanah min alwanin mukhtalifatin ay jihatil ardi, daripada seluruh permukaan bumi, terus itu tanah diadon wa ajanatil bil ma'i, diadon dengan air, terus diproses 40 tahun. Pertama 40 tahun, kedua 40 tahun, ketiga sampai 120 tahun. Akhirnya itu Nabi Adam yang masih jadi patung. Lama sawarallahu itu apa Pak? Jadi naruh mata di sini. Sawaro. Hidung taruh di sini. Didesain ya. Yang mendesainnya siapa? Allah. Mulut di sini, kuping di sini. Terus tangan kanan, tangan kiri. Baik. Nah, setelah itu fil jannah, maka Allah simpan di surga. Nah, setelah disimpan di surga, ini sebelum dikasih ruh sudah disimpan di surga. Akhirnya Allah suruh malaikat Ajrail untuk memasukkan ruh. Itu ruh mau dimasukkan, menolak, tidak mau. Maka masuklah itu ruh ke mata. Maka mata pun yang tadinya merem langsung melihat.
terus masuk ke hidung, maka keluar angin. Keluar angin kalau bahasa kitanya bersin, terus ke mulut, maka apa yang pertama diucapkan adalah alhamdulillah. Terus Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk menyampaikan salam kepada para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum dikasih huruf faja'ala iblisu yatifu bihi. Iblis mengelilingi, ini makhluk dipegang, oh hidung. Ini makhluk apa kata iblis? Wa huwa yang duru mahwa, pokoknya dari mulai belakang, kepala, kaki diperhatikan. Ini makhluk apa ya? Aneh baru. Terus falamma ra'ahu ajwa, bolong-bolong ini diperhatikan, ininya diliatin. Oh ini ada bolong kata iblis, ini bolong. Hidungnya bolong. Setiap yang bolong-bolong, iblis punya kesimpulan, arafa ana khuliqu khalqan la yatamalaku. Oh, ini yang nantinya akan dijadikan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerdas iblis. Terus kata iblis, nah ini yang bolong-bolong ini adalah tempatnya marah, tempatnya syahwat, tempatnya waswas. Udah diciriin. Nah, yang bolong-bolong hidung, kuping, mata, mulut. Nah, ini tempatnya waswas, ini tempatnya marah, dan ini tempatnya syahwat, ini tempatnya nafsu. Betul kan? Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelima, ketika protes, maka akhirnya wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam, langsung Allah pertemukan, di situ ada Ajajil, di situ ada malaikat, di situ ada Nabi Adam, dan Allah Subhanahu wa taala langsung perintahkan, ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritakan kepada malaikat, sebutkan nama-nama seluruh makhluk, disebutkan Pak. Coba makhluk yang ada di langit disebutkan. Di langit yang pertama ada apa? Sampai langit yang ketujuh, terus ada Lauhil Mahfud, ada kolam, ada aras, disebutkan, ada kursi, ada berapa jumlah bintang, terus di permukaan bumi, di laut. Nabi Adam itu tahu dari mulai kendaraan yang paling kuno. Yang paling kuno apa? Kuda, onta, kendaraan zaman dulu, terus kaki, ya. Delman itu disebutkan ada, bahkan dalam tafsir hatal kisata piring, tahu nampan, wal qasiata piring kecil, wal puswata ini apa saudara? Wal puswata itu mohon maaf buang gas, kentut besar itu tidak membawa malapetaka, tapi yang tidak terdengar itu membawa malapetaka biasanya ya. Wal puswata wal pusiyata mohon maaf kentut besar ini apa? Ini kentut besar, ini apa? Kentut kecil, tahu Nabi Adam. Wal mukropah, ini apa? Contang itu apa? Gayung, alat rumah, tahu. Sampai nanti hal yang termuat, ini kapal jet, pesawat, bis, mobil sedan, disebutkan semuanya. Nama-nama yang menjadi Nabi disebutkan semuanya. Masya Allah. Akhirnya para malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Setelah mengakui, cuman iblis tidak mengatakan. Nah, bagian qalu subhanaka Ajajil diam. Kalau yang waktu protes tadi ngomongkan. Terus yang membisikkan, tapi ketika subhanaka Ajajil diam, hanya malaikat. Sudah ada cikal bakal dia akan dilaknat. Ada tanda-tandanya. Tuh. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda su'ul khotimah itu apa? Fayusarihullahu bi amali soleh. Orang ini akan dimudahkan berbuat amal soleh. Tapi tanda-tanda su'ul khotimah, fayusarihullahu bi amalil khoti'ah, akan dimudahkan untuk mengerjakan amal buruk. Dites, kuat enggak ini malaikat? Mau enggak? Sportif enggak? Dites akhirnya. Sportif enggak? Ketika ilmu Nabi Adam melebihi ilmunya malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Di situ ada Ajajil, ada di tengah-tengah malaikat.
Ketika ada perintahan supaya menghormat kepada Nabi Adam, semuanya sujud. Sujud pun bukan menempelkan kening ke tanah, tapi menundukkan. Semuanya menunduk ila iblis. Iblis itu dikatakan ini nih, tulak pinggang, Pak. Dalam tafsir Putih oleh begini. Ketika semuanya menghormat, iblis gini. Pas begini, ditanya oleh Allah, ma manaka antas juda id amartuk. Perkara apa yang membuat engkau tercegah tidak mau menghormat Nabi Adam? Dikatakan dalam tafsir Putih sampai begini, ya Rob, itu sampai sombongnya di situ. Makanya kalau ada ngomong gini-gini, waduh, itu iblis kayak gitu gayanya. Ya Rob, ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jarinya begitu. Saya ini diciptakan daripada tanah dan saya ini diciptakan daripada api dan Adam diciptakan daripada tanah. Sambil begini, ana khairu minhu ya Rob. Aku lebih hebat daripada Adam. Itu Ajajil, Pak, dikatakan wajahnya itu bercahaya, ganteng kalau kita. Lebih kalah cahayanya malaikat. Seketika mengatakan seperti itu, cahayanya redup, diambil cahayanya. Langsung dijadikan makhluk yang paling buruk. Nah, akhirnya Allah murka. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Turun. Setelah itu langsung diusir. Kemana iblis turunnya? Ke daerah Ablah. Di mana itu Ablah? Sepakat ahli tafsir di daerah Irak. Irak itu dulu namanya Babilonia lama, Babilonia baru. Waktu zaman Nabi Ibrahim itu masih Babilonia lama. Nah, di mana? Di lautan yang ada di negeri Irak, Baghdad. Ketika Nabi Adam diusir, ketika iblis diusir, Nabi Adam diangkat, disuruh tinggal di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, kamu tinggal di surga bersama istri kamu Siti Hawa. Kira-kira dendam enggak? Ini iblis kalau secara emosional wajar. Kan iblis itu pernah megang kunci surga 16.000 tahun, Pak. Kebayang enggak? Orang lama di surga, seketika datang orang baru Nabi Adam suruh masuk surga, usir ke bumi. Nah, di situ dendam kesemut sampai hari kiamat. Salah satunya itu. Salah satu dendamnya iblis sama Nabi Adam itu berbarengan. Wallahu alam. Itu iblis diturunkan ke bumi, langsung ditahbiskan. Nabi Adam tinggal di surga. Akhirnya langsung itu iblis dendamnya di situ sampai bersumpah, fa bi'izzatika wa jalalika ya Rabb, demi kegagahanmu dan kemuliaanmu, keagunganmu, aku akan goda Adam dan turunannya illa ibadikal mukhlasin, kecuali orang yang ikhlas tidak bisa aku goda. Jadi iblis itu, Pak, walaupun dia dilaknat tetap masih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi iblis itu tidak musyrik, tapi iblis yang mengajarkan ilmu kemusyrikan. Ya sama aja sebetulnya ya. Sama aja, enggak musyrik tapi dia mengajarkan kemusyrikan. Tuh. 8. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya kita lanjut. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Akhirnya iblis tahu dulu itu begini, Pak. Setan itu masih boleh bolak-balik antara bumi dan langit, masih bisa. Jadi kalau di Lauhil Mahfuz contoh orang ini nanti lahirnya tanggal segini, dia akan kaya atau miskin, dia matinya tanggal sekian. Setan tahu, dengar. Sampai tulisan kolam pun dengar. Sebelum baginda Rasulullah lahir ya. Ini sebelum baginda Rasulullah lahir. Yang paling parah-parahnya, setan yang paling banyak nembus ke langit waktu zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi dukun-dukun itu mulai rame-ramenya pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai buku-buku perdukunan itu, Pak, disimpan di bawah kursi singgasana. Kayak ilmu mau pelet, ilmu menceraikan, ya. Ilmu yang tidak suka, kalau ilmu yang tadinya enggak bogoh,
itu begini Pak, boneka disatuin diikat. Itu kata dukun bukan kata saya. Nggak suka nih perempuannya, dia dua boneka diikat, dibungkus pakai kain kapan. Akhirnya demen. Ya. Tapi kalau ke bawah banjir lepas ya, baru sadar kali. Nah itu Pak, ilmu perdukunan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah akhirnya diinfokan sama dukun-dukun itu. Kata itu setan, orang ini. Nah cuman setan suka ditambah-tambahin dan dikurangin. Contoh lahirnya hari Rebo, kata setan harinya Jumat. Namanya juga setan, ada yang jujur. Nah, di dalam Lauhil Mahfuz, meninggalnya hari Kamis, nanti setan dikabarinya meninggalnya hari Sabtu. Nah gitu. Jadi dukun-dukun pada zaman Nabi Sulaiman itu akurasinya lumayan. Kalau dukun sekarang, walaupun dukun ya nggak ada yang benar ya. Kalau dukun sekarang ya 100% bohong. Nanti ada ini katanya, nanti ada datang buta ijo, padahal orang pakai bilau. Itu ada triknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nanti bawa uang koper ya. Uang di dalam koper itu ada uang, pas dibuka daun jambu. Astagfirullahaladzim. Itu setan. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pertanyaannya. Akhirnya kan Nabi Adam diturunkan juga ke bumi kan gitu. Nah, pertanyaannya, ketika iblis diturunkan ke bumi, itu memang atas murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala mau dijadikan khalifah, mau dijadikan pemimpin dan pengganti daripada penduduk-penduduk sebelumnya. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi Adam itu ketika tobat diterima oleh Allah? Dan itu tobatnya juga lama, 200 tahun baru diterima. Fataqabbalallahu fi Makkah. Bahkan Allah terima tobatnya di negeri Mekah. Ketika tobat di tanah Sarona, di luar tanah Mekah itu enggak diterima, tapi ketika di Jabal Rahmah diterima. Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah mengomentari tentang keadaan iblis dan Nabi Adam. Pertama, iblis itu tidak mau tobat, satu. Tetap malah nantang. Nah, iblis sehingga boro-boro diterima tobatnya, mau diampuni. Nantang. Tapi walaupun nantang, dia tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengaku menjadi Tuhan. Tantang, enggak mau tobat. Dua. Nabi Adam, kenapa Allah ampuni? Karena merasa diri salah. Dikatakan dalam kaidah kitab di dalam kitab karangan Syekh Ibnu Athaillah namanya kitab Hikam, maksiyatun aurasat izzan wastikbaran la yurja gufranuhu. Ketika maksiat atas dasar takabur dan merasa diri hebat, maka jangan diharapkan mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa? Kan takabur, ujub itu maksiat, tapi itu yang susah diterima tobatnya, Pak. Itu maksiat enggak kelihatan. Ada yang maksiat memang kelihatan dari omongan. Nah, Fir'aun sudah tobat, Pak. Para bapak, sudah tobat. Amantu kama amanat banu Israil dalam surat Asy-Syu'ara. Ketika ditenggelamkan di Laut Qaljum, apa kata itu Fir'aun? Aku beriman seperti halnya imannya orang-orang Bani Israel. Ketika mau mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, langsung itu malaikat Jibril ngambil lumpur. Itu lumpur dimasukkan ke mulut Fir'aun sehingga Jibril pun tidak rela, tidak mau ketika orang sombong mau bertobat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dua, Qarun itu tidak musyrik, tidak murtad, tapi sombong dengan kekayaannya. Akhirnya masuk neraka untuk selama-lamanya. Bahkan dalam tafsir Sawi, Qarun itu sampai sekarang syakaratil maut. Nah, yang kedua, kata Syekh Ibnu Athaillah, wa maksiatun aurasat dhillan wahtiqaran yurja gufranuhu. Kalau maksiat atas dasar, maksudnya mabuk, dia jinah, dia judi, terus di dalam hatinya
merasakan ini salah. Ini dosa ya Rob. Saya melakukan jinah, saya tahu ya Rob ini dosa. Saya tidak mungkin masuk surga ya Rob. Saya ini kotor. Tapi di dalam hatinya memang ingin hijrah, ingin tobat. Kata Syekh Ibnu Athaillah, yurja gufranuhu, ada harapan untuk diampuni tobatnya. Jadi kalau misalkan jawaralah tukang zina semua maksiat, tapi memang enggak sombong, dia turu merasa diri paling maksiat, kata Syekh Ibnu Athaillah, itu insya Allah ada harapan diampuni. Seperti siapa dulu? Ada namanya Ibnu Al-Mubarak. Terus Imam Syekh Pudel. Terus kalau di Indonesia siapa? Sunan Kalijaga. Banyak itu. Yang dulunya preman-preman menjadi waliullah. Siapa lagi? Perampok yang pernah merampok Syekh Abdul Qadir Jalani 9 orang waktu Syekh Abdul Qadir Jalani mau berangkat mondok umur 8 tahun 9 tahun itu dipegang oleh rampok. Bawa uang berapa Pak? 40 dinar. Ya 40 jutaan lah ya. Dijujur. Wah ini kok jujur katanya. Akhirnya 9 rampok ini merasa apa? Merasa terharu. Kok ada anak ini yang jujur, ikut mondok, bahkan itu yang 9-9-nya menjadi murid Syekh Abdul Qadir Jalani, bahkan diangkat menjadi waliullah. Nah, berarti apa? Dillan wahtikoron, di dalam hatinya merasa kotor, tidak ada dapanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kita bacakan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala kataba kitaban qabla ay yakhluqal khalqa. Sesungguhnya Allah sudah tulis sebelum diciptakan seluruh makhluk. Awas. Sesungguhnya Allah sudah tulis sebelum diciptakan seluruh makhluk. Di mana Allah tulis inna rahmati sabaqat ghadabi. Ini kalimat, sesungguhnya kasih sayangku melebihi atau melewati kemarahanku, fahuwa maktubun indahu fauqal arsy. Ini tulisan Allah tulis tertera di atas arasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang kafir setiap malam berzina, setiap malam mabuk, sudah kafir, sudah mabuk, tapi pada umur 70 tahun baca 2 kalimat syahadat, berarti inna rahmati sabaqat ghadabi. Memang sedang ditunggu tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin itu di Qatar yang masuk Islam ada umur 60 tahun ya. Ada umur 60 tahun, 70 tahun yang tadinya mencaci maki Islam, mencaci maki Rasulullah, akhirnya mendapat hidayah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Diampuni dosa-dosanya, tidak wala ubali, tidak peduli dengan apa yang telah dia dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan intinya apa? Jangan sekali-kali kita memponis ya. Jangan sekali-kali memponis orang ini maksiat. Wah, udah deh. Kamu mah enggak ada setelan masuk surga. Jangan. Yang ada kita dipukulin nanti ya. Kadang kita kesal. Kita berangkat maghrib, dia mau mancing. Kita berangkat subuh, dia pulang mancing. Kira-kira kesal gak? Ya keselnya kesal karena Allah ya. Tapi jangan. Astagfirullahaladzim, ini muka apa setan? Enggak boleh. Itu ada teman, tadi itu gimana sih? Gua purisi katanya. Kita tahu kan, maghrib kita berangkat ke masjid, dia berangkat mancing. Kita berangkat subuh, dia nginep di empang katanya. Aduh, kata saya bingung ya gimana? Ditegur, galakan dia, udah doain aja. Mungkin dia sholat di empang kali, sambil tadabur ikan. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi kalau di masyarakat itu begini, ada 10 poin. Nah 9 poin dia rusak, tapi ada 1 poin kebaikannya, yang dilihat 1 aja. Kalau yang dilihat 9 pusing kita, stres kita, lihat 1-nya aja. Oh 1 kebaikannya, 1 kebaikannya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan selanjutnya mohon doanya ya. Mohon doanya orang tua, ayah
ayah dalam keadaan sakit ya. Wah, mudah kita doakan, kirim baca Fatihah. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan sedia kala, disehatkan kembali. Ala hadini ruhun wa jasadun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.